Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Sudarto dari SD Negeri Sukoseti 03. Saya Pujiatmoko dari SD Negeri Sidomulyo 02. Saya Herminto dari SMP Negeri 1 Tayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Janto. Gimana kabarnya Pak Janto? Alhamdulillah baik Pak Janto. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita lakukan untuk hari ini ya Pak. Pada proses coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur TENTA atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh ya Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang pertanyaan kedua Pak ya. Kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi nanti? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang mana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses pasca coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silakan Bapak untuk memulai coaching. Terima kasih Pak Herminto atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, pada tos ini bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak Puji, kemarin Tempo Pak Puji menghubungi saya, sepertinya ada sesuatu apa ya Pak? Apa yang saya Ya sebenarnya memang saya perlu bantuan Pak, perlu apa ya, saya pengen ngobrol-ngobrol gitu kan Pak, karena saya punya satu perasaan Pak yang tentang pembelajaran yang saya lakukan Pak. Siapa tahu nanti dengan kita ngobrol-ngobrol jadi saya menemukan solusinya gitu. Kebetulan saya ini adalah peluang Pak, ya. Belum kita berbicara lebih banyak lagi, nanti kita akan bicara 10 sampai 15 menit Pak ya. Tapi sebelumnya kira-kira setelah diskusi ini apa yang Pak Puji harapkan? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, saya ini ingin dapat solusi dari permasalahan saya. Jadi saya itu saya kan baru saja belajar tentang pelajaran diferensiasi Pak. Nah, ketika saya menerapkan ternyata tidak semudah seperti yang saya bayangkan Pak. Jadi saya mengalami kendala dalam keterlambatan waktu lah Pak. Saya kurang pandai manage waktu. Oh, begitu. Silakan Pak Puji cerita ya apa yang masalah tadi Pak. Ya Pak, jadi ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi saya kan sudah merencanakan alokasi waktunya sekian gitu kan. Nah itu ternyata ketika
pada tahap diskusi itu malah jadi molor gitu Pak. Jadi apa ya, tidak sesuai dengan rencana saya, sehingga nanti di belakangnya tuh lebih lama gitu. Tadi Bapak bilang kesulitan dalam mengelola waktu Pak ya. Bisa Bapak jelaskan kesulitan mengelola waktu itu seperti apa? Itu tadi Pak. Jadi saya sudah merencanakan itu kan Pak dari awal, harusnya ini sekian menit, di sini sekian menit gitu Pak. Tapi ternyata waktu di kelompok itu entah mengapa ya Pak ya, kok di waktunya banyaknya di situ, sehingga ketika di refleksi, ketika presentasi itu jadi kurang dan mengganggu jam berikutnya gitu Pak. Kira-kira solusi dari hambatannya seperti apa? Solusinya apa ya Pak ya? Mungkin mempersiapkannya dengan lebih baik Pak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu saya bisa menyiapkan materi terlebih dahulu, mungkin bisa saya share dulu ke WA murid-murid, jadi mereka bisa belajar lebih dahulu sehingga waktunya sedikit terpangkas di situ Pak. Kemudian berapa lama Pak Bapak akan mengaplikasikan rencana ini? Secepatnya Pak, kalau bisa ya pembelajaran berikutnya. Setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bapak Puji lakukan? Saya akan menyiapkan materi dengan lebih baik ya Pak. Mungkin saya kok juga malah terpikir mau kita kan belajar tentang mindfulness ya, teknik mungkin itu bisa saya terapkan, itu juga mungkin saya tambahkan SPG juga bisa Pak ya Pak. Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat tadi? Dan itu memang tujuan saya berbicara kan bukan memang solusi, jadi ketika saya sudah merasa ada solusinya ya saya anggap itu saya harus berkomitmen Pak. Kita kan sudah berdiskusi tadi Pak ya, kurang lebih dari sekitar 10 menitan gitu Pak. Apakah hasil dari diskusi ini sudah sesuai dengan tujuan pembicaraan kita tadi? Saya rasa sudah Pak. Dan saya malah ya kita cuma ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi saya tiba-tiba terpikirkan juga tentang mindfulness tadi Pak, mengenai breaking dan menyiapkan materi sebelum pembelajaran Pak. Oke, baik Pak Puji, saya doakan semoga pembelajaran berdiferensiasi Bapak nanti dapat berjalan dengan baik Pak ya, dan semoga diskusi ini dapat membantu Bapak menemukan solusi dari keresahan Bapak selama ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya ngobrol-ngobrol ini saya masih menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Herminto. Ya, Pak Darto tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Puji. Nah, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini ya Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam pelaksanaan coaching tadi Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Baik Pak Darto, menurut pengamatan saya sebagai outsider bahwa proses coaching dari Pak Darto terhadap Pak Puji juga berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan alur tirta. Pak Darto juga berusaha menggali masalah dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Puji, sehingga Pak Puji juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Sebelum kita tutup, kompetensi apa juga yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching kita, sehingga di kemudian hari saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu langkah-langkah alur tirta Pak ya, sehingga keduanya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin
sampai di sini dulu Pak ya. Nah, kita sambung lagi nanti untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Darto. Terima kasih Pak Hernita sudah memberi